Jumpa kembali pada mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi fase E, elemen 2, yaitu tentang perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern. Di mana materi ini disampaikan pada kelas 10 program keahlian agribisnis tanaman dengan kurikulum Merdeka, di mana tujuan mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman sendiri adalah yaitu untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, yang meliputi yaitu memahami proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis tanaman, memahami perkembangan teknologi produksi tanaman dan isu-isu global terkait dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pertanian berkelanjutan dalam rangka pelestarian ekosistem, kemudian memahami agripreneur, profesi, job profile, dan peluang usaha dan bekerja di bidang agribisnis tanaman, memahami penerapan teknis dasar proses produksi tanaman secara taat asas, taat prosedur, dan presisi dengan menerapkan K3. Selanjutnya memahami manajemen atau pengelolaan secara menyeluruh proses kegiatan produksi tanaman. Sedangkan tujuan pembelajaran perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern ini adalah peserta didik mampu memahami perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai dengan modern. Nah, dalam fase elemen 2 ini materi yang akan kita pelajari yaitu perkembangan produksi tanaman, di mana perkembangan produksi tanaman itu adalah budidaya tanaman yang merupakan salah satu subsistem dari pertanian dalam arti luas, yang dalam pengertian umum lebih dikenal sebagai pertanian itu sendiri atau sebagai suatu sistem produksi tanaman, di mana sistem produksi tanaman ini terbagi dua, yaitu sistem produksi tanaman di lahan basah. Contohnya adalah produksi tanaman di sawah, di lahan gambut, dan sebagainya. Kemudian sistem produksi tanaman di lahan kering atau upland, di mana sistem produksi tanaman di lahan kering ini pada umumnya ditanami oleh komoditi-komoditi perkebunan, atau ada juga masyarakat yang menyebutnya sebagai lahan darat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang sistem produksi tanaman berdasarkan jenis tanamannya, antara lain yaitu tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija, kemudian ada tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman perkebunan seperti kopi, teh, kina, dan sebagainya. Kemudian sistem produksi tanaman itu juga bisa dilakukan berupa sistem produksi modern, yaitu sudah menggunakan teknologi, di antaranya sistem produksi hidroponik, sistem produksi pertanian terpadu, di mana ini membuat suatu ekosistem pertanian dari berbagai aspek, yaitu mulai dari budidaya tanaman, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sistem produksi tanaman dengan sistem pertanian organik. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba memahami tahapan perkembangan pertanian berdasarkan tingkat kemajuan dan tujuan pengelolaan sektor pertaniannya, di mana perkembangan pertanian ini bisa dibagi tiga, yaitu tahap pertama yang merupakan pertanian tradisional, di mana cirinya adalah tingkat produktivitas sektor pertaniannya masih rendah, kemudian pola sistem usaha taninya juga ada yang masih berpindah-pindah atau tidak berada di lokasi. Kemudian yang kedua adalah tahapan komersialisasi dari produk pertanian yang mulai dilakukan dengan menggunakan teknologi dan modal relatif masih rendah gitu. Jadi tahap kedua ini adalah proses perpindahan dari antara pertanian tradisional menuju ke pertanian modern. Biasanya lokasi usaha taninya sudah mulai menetap, kemudian penggunaan teknologi dan modalnya relatif masih rendah, sehingga di tingkat ekonomis atau skala ekonominya masih kecil. Nah, yang terakhir atau tahapan ketiga adalah tahapan seluruh produksi pertanian yang ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial, dengan cirinya itu penggunaan teknologi serta modal yang tinggi dan mempunyai produktivitas yang tinggi pula. Salah satu contoh
tahapan produk pertanian untuk pasar komersial ini adalah kegiatan usaha tani yang sudah menggunakan greenhouse, teknologi irigasi teknis, dan sebagainya. Kemudian kita mencoba memahami produksi tanaman secara konvensional, di mana menurut Shepard et al. Dan Ranchset et al. Dalam Sardiana, bahwa budidaya pertanian konvensional merujuk kepada sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh produksi pertanian maksimal dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pupuk dan pestisida kimia sintesis dengan dosis tinggi dengan atau sedikit pupuk organik. Jadi pada budidaya pertanian konvensional ini lebih menitik beratkan pada penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis dengan dosis tinggi. Biasanya penggunaan ini dilakukan secara berulang-ulang dalam beberapa periode, sehingga semakin lama kebutuhan pupuk dan pestisida kimia itu akan semakin tinggi. Tapi di sisi lain penggunaan pupuk organik justru malah lebih sedikit, karena yang dikejar adalah ingin meningkatkan produksi atau produktivitas tanaman secara instan gitu. Glisman tahun 2007 menyatakan bahwa teknologi pertanian konvensional bertumpu pada teknik budidaya berupa pengolahan tanahnya intensif. Biasanya pengolahan tanah itu dilakukan secara intensif. Itu termasuk dalam pemanfaatannya juga tanpa jeda biasanya. Kemudian budidaya yang dilakukan itu bersifat monokultur tanpa memberikan komoditi lain di lahan tersebut. Kemudian pupuk anorganiknya diberikan secara berlebihan. Contohnya ketika kebutuhan tanaman sebetulnya cukup untuk pupuk urea sebanyak 200 kg per hektar. Nah, pada pertanian konvensional ini biasanya semakin tahun semakin meningkat gitu, karena ketika diberikan pupuk organik dengan jumlah yang sesuai SOP tadi, produknya tidak meningkat dengan signifikan. Kemudian perluasan dan intensifikasi jaringan irigasi juga dilakukan, di mana pengendalian hama, penyakit, gulma cenderung lebih menggunakan pestisida dan herbisida anorganik atau kimia, di mana kita tahu sendiri bahwa penggunaan pestisida dan herbisida anorganik ini akan menimbulkan residu yang tidak baik bagi kesehatan manusia maupun terhadap tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Kemudian ada juga peningkatan manipulasi gen tanaman dan binatang yang menghasilkan varietas unggul melalui teknologi pemulihan tanaman dan rekayasa genetik. Jadi teknologi pertanian konvensional ini biasanya dilakukan dengan menggunakan juga bibit atau sumber benihnya itu merupakan varietas unggul yang lebih dikenal dengan istilah bibit atau benih hibrida. Kemudian lebih lanjut, Grisman menyatakan bahwa pertanian secara konvensional ini memiliki dampak negatif, yang dimana dampak negatif terbesarnya itu adalah degradasi atau penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang berlebihan. Kemudian di sisi lain juga penggunaan airnya cenderung berlebihan, sehingga menimbulkan kerusakan terhadap sistem hidrologi pencemaran lingkungan berupa kandungan bahan berbahaya di lingkungan dan makanan. Jadi ketika penggunaan air berlebih, di sisi lain sumber air juga semakin sulit akibat perubahan iklim misalnya, maka pertanian konvensional ini cenderung penggunaan input produksinya itu semakin hari semakin berlebih. Kemudian akibat ingin mengejar produktivitas yang tinggi, maka petani pada akhirnya tergantung terhadap input eksternal, yaitu berupa contohnya berupa pupuk dan pestisida anorganik, sehingga diversitas atau keberagaman genetik akan menjadi hilang, terutama dari sisi varietas tanaman lokal, karena pada umumnya untuk meningkatkan produktivitas tersebut
benih disediakan secara perubahan genetis atau lebih dikenal dengan hibrida. Kemudian berikutnya adalah peningkatan kesenjangan global antara negara industri dan negara berkembang hingga kehilangan pengendalian komunitas lokal terhadap produksi pertanian. Jadi ada kecenderungan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara industri terutama dalam penyediaan bibit-bibit unggul dalam rangka melaksanakan kegiatan pertanian secara konvensional tersebut. Nah, berbeda dengan pertanian secara konvensional tadi, pertanian produksi tanaman secara modern ini di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat karena ada peran dari berbagai komponen masyarakat yaitu lingkungan universitas sebagai pengembangan teknik dan cara produksi tanaman secara modern, kemudian ada juga dari pemerintah, bahkan perusahaan swasta pun berperan memberikan terobosan-terobosan dalam pengembangan pertanian secara modern. Nah, di mana produksi tanaman secara modern ini akan memberikan berbagai manfaat bagi para petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian, di antaranya itu petani dengan mudah memperoleh benih unggul, di mana benih ini merupakan hasil riset atau kajian dari berbagai pihak kerjasama universitas, pemerintah, dan swasta tadi, sehingga diharapkan ketika kegiatan usaha tani dilaksanakan maka produktivitas pertanian akan lebih meningkat. Kemudian dari sisi kemajuan teknologi ini juga menghasilkan pupuk kimia terbaik, di mana dalam artian pupuk kimia terbaik ini adalah sesuai dengan kebutuhan atau pemberian optimal kepada tanaman dengan memiliki residu serendah mungkin. Jadi pupuknya itu biasanya sudah mengarah ke pupuk organik dan pestisidanya juga pestisida yang memiliki residu paling rendah dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, berikutnya manfaatnya adalah adanya alat pertanian modern, di mana beberapa contoh alat pertanian modern ini bahkan untuk saat sekarang ini sudah ada yang menggunakan drone atau pesawat tanpa awak dalam rangka melakukan pemberian pupuk maupun obat-obatan terhadap lahan pertanian, sehingga dengan sendirinya terdapat efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja yang juga efisien. Selanjutnya adalah mampu meningkatkan pendapatan petani, yang ini merupakan efek dari efisiensi penggunaan sarana input produksi dan produktivitas tanaman yang semakin meningkat dengan penanaman lahan yang sama dengan pertanian konvensional. Nah, pertanian secara modern ini biasanya hasil produksinya itu lebih tinggi dengan luasan lahan yang sama. Sehingga ketika produksi lebih tinggi, maka dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan petani. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan petani, di mana di sini maksudnya baik itu kemampuan petani dalam melakukan pengelolaan lahan maupun kemampuan petani dalam mengaplikasikan berbagai teknologi yang dihasilkan dalam kegiatan usaha taninya. Kemudian jenis alat, contoh jenis alat untuk mendukung teknologi pertanian terbaru. Contohnya kalau di kegiatan usaha tani padi itu terdapat alat penanam padi atau transplanter. Alat ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan waktu tanam. Kemudian untuk panennya, contohnya adalah mesin panen padi atau combo harvester, di mana mesin ini mampu selain memanen padi secara lebih cepat dan lebih efisien, juga mampu mengerjakan dua kegiatan sekaligus. Selain panen, bahkan hasil panen padi itu sendiri akan langsung dimasukkan ke dalam kemasan berupa karung atau wadah-wadah yang sudah disiapkan gitu. Adapun dampak positif dari teknologi pertanian terbaru atau pertanian modern itu antara lain adalah yang pertama, mampu mempercepat pekerjaan petani, sehingga dengan adanya produksi tanam secara modern ini memanfaatkan teknologi atau mekanisasi pertanian yang ada, pekerjaan petani di sawah semakin ringan sehingga luasan lahan yang bisa dikelola oleh mereka ini akan semakin luas. Contohnya adalah saat mengelola lahan yang luas,
kalau zaman dulu atau pertanian konvensional itu biasanya menggunakan hewan ternak seperti kerbau. Nah, sekarang sudah menggunakan traktor di mana efisiensi eh, pengolahan lahannya itu jauh dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia maupun ternak. Yang kedua adalah meningkatkan hasil produksi. Ini otomatis dengan sendirinya di mana ketika para ilmuwan atau pihak swasta melakukan suatu pengawinan silang, contohnya misalnya di tanaman jagung, maka hasil jagung itu akan lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan jagung lokal. Sehingga biasanya benih-benih unggul ini disebut dengan benih hibrida, dan biasanya bentuk serta kualitas fisik dari produksi tanaman tersebut akan lebih bagus dibandingkan dengan memproduksi tanaman secara konvensional. Demikian pembahasan perbedaan antara sistem pertanian konvensional dan modern. Untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan antara kedua ini, bisa juga dilakukan literasi digital, baik melalui kanal-kanal media sosial maupun media-media berita di internet yang dapat diakses setiap saat. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.